Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview JASP versi yang terbaru, yaitu versi 0.19.2. Nah, kita pengen lihat ada apa yang baru di versi yang baru ini dan bagaimana perbandingannya dengan SPSS. Apakah dia sudah bisa mengalahkan SPSS? Nah, mari kita lihat. Nah, secara umum ada beberapa fitur utama, tapi yang paling JASP banget itu adalah dia bisa melakukan analisis statistik Bayesian di samping yang statistik klasik yang selama ini kita pakai gitu ya. Tapi mungkin ini masih belum terlalu kepake bagi sebagian besar peneliti di Indonesia ya, karena masih belum begitu familiar gitu ya. Tapi dari sisi user interface-nya dia sangat user friendly, sangat mudah dioperasikan. Sama seperti SPSS, bahkan kalau menurut saya lebih mudah dari SPSS. Karena apa? Karena tampilannya itu dinamis. Jadi antara input dengan output itu dalam satu tampilan dan outputnya itu real time. Jadi kalau misalkan kita klik apa di inputnya, di menu analisisnya, outputnya itu akan langsung real time terupdate sesuai dengan apa yang kita klik tadi. Nah, kemudian tampilannya juga sama seperti SPSS menggunakan model spreadsheet dengan click and drag. Dan ini yang menarik, kita juga bisa memberikan komentar pada outputnya. Ini memudahkan kalau kita butuh penjelasan tentang hasil outputnya gitu ya, apalagi kalau kita berkolaborasi dengan peneliti lain gitu. Kemudian untuk tabel outputnya sendiri sudah standar APA, jadi kita bisa langsung copy paste untuk laporan penelitian kita. Nah, ini ada beberapa fitur lengkapnya. Kita coba cek, ada descriptive, t-test, ANOVA, mixed model, regression, frequency factor, dan lain sebagainya. Ini standar di SPSS semuanya juga ada. Ada SEM gitu ya. Nah, kalau di SPSS nggak bisa SEM. SEM itu harus pakai AMOS-nya ya. Jadi kita harus beli add-on tambahan lagi itu. SPSS dan AMOS itu satu perusahaan, tapi dua software yang berbeda. Nah, kita coba lihat perbandingannya dengan SPSS sih gitu ya. Ini sudah dibuatkan perbandingannya oleh Thomas Langkamp di sini, perbandingan JASP versus SPSS. Ini yang grey ini yang menang gitu ya. Kita lihat di sini ada dua perbandingan, yang klasik dan Bayesian. Kalau kita bandingkan yang Bayesian, hampir semuanya JASP menang ya. SPSS nggak ada yang menang di sini. Jadi no debat, kalau untuk analisis statistik Bayesian JASP jauh lebih unggul. Kalau untuk klasik kita lihat masih ada yang JASP menang, ada yang SPSS menang gitu ya. Tapi ini pertandingannya 1 lawan 2 ya. JASP versi terbaru melawan SPSS dan AMOS versi terbaru. Ini dua software yang berbeda. SPSS itu untuk statistik yang umum, general. AMOS itu untuk SEM, Structural Equation Modeling. Meskipun mereka satu perusahaan, tapi ini dua software yang berbeda. Biasanya kalau kita mau install AMOS, kita perlu beli lisensi tambahannya lagi. Kalau kita lihat secara sekilas ya, banyak yang JASP unggul ya. Kita lihat di sini ada visual modeling JASP unggul. Kemudian ini apa ini? Quality control. Kemudian ada meta analysis gitu ya, meta analysis. Learn stats ini untuk belajar statistik. Ini berguna sekali untuk para dosen-dosen atau pengajar statistik gitu. Kemudian ada descriptive including rain clouds, time series, flag spots. Ini juga JASP unggul. Sekarang yang SPSS unggul yang mana nih, coba lihat. Survival analysis SPSS unggul. Kemudian ini ya long wide conversion, ini kalau datanya mau dikonversi dari data panjang ke data melebar, di JASP masih belum bisa, di SPSS sudah bisa. Kemudian handling missing value dengan mice sudah bisa di SPSS, JASP belum. Tapi ini ada tanda-tanda bahwa nanti akan bisa di versi yang 20 ya. Kemudian translation into many language di JASP lebih sedikit ya bahasanya sepertinya daripada di SPSS. Kemudian mana ya, multivariate multiple regression juga SPSS lebih unggul. Tapi sudah ada SEM, ngapain pakai ini lagi ya. Oke, kita coba lihat ya di yang baru ini ada apa gitu ya, ada penambahan apa. Jadi yang baru ini baru keluar tanggal 10 Desember kemarin. Kita lihat release notes-nya.
Ada modul baru, bias factor function dan BFPAC. Mungkin kita tidak terlalu familiar ya dengan analisis yang Bayesian ini. Di classical meta analysis sekarang sudah bisa menampilkan funnel plot, effect size calculation, meta analysis, dan multivariate meta analysis. Kemudian sekarang ini sudah bisa support impor data Excel akhirnya setelah sekian tahun akhirnya bisa juga ngimpor data Excel gitu ya. Nggak tahu kenapa nggak dari dulu gitu ya, padahal Jamovi dan hampir semua software statistik itu sudah bisa ngimpor data dari Excel. Cuman JSP ini aja yang masih eksklusif, jadi dia maunya CSV atau TXT gitu ya. Kemudian sekarang ekspor PDF-nya bisa disesuaikan orientasinya mau portrait atau landscape. Saya sejujurnya ya tidak terlalu familiar dengan semuanya karena penambahannya sangat advance. Tapi kalau untuk yang basic saya kira sudah setara lah dengan SPSS ya. Oh, sekarang sudah ada effect size correction as dependency. Oke. Oh, untuk proses ini untuk analisis mediasi, moderasi, mediator dengan moderator gitu ya. Sekarang sudah bisa menggunakan multiple mediator, jadi mediatornya lebih dari satu. Di menu reliability ada new analysis, standard error of measurement. Nah, ini menarik, nanti kita coba lihat ya. Di SEM kita sudah bisa menampilkan path diagram dengan standardized estimates option. Kemudian di sini juga sudah full support for ordinal data, add more estimators and change the option for estimators, test and standard error. Jadi sekarang penamaannya sudah lebih umum. Kalau dulu kayaknya namanya itu masih maximum likelihood, kemudian standar errornya pilih yang standar atau robust. Tapi sekarang di nama estimatornya sendiri sudah ada MLR, yaitu maximum likelihood yang robust gitu ya. Yang 19 apa yang baru? Ini new analysis rain clouds. Ini baru ya. Oh, sekarang juga sudah bisa hierarchical logistic regression. Logistic regression ya, jadi entering predictor in block, jadi dianalisisnya per blok-blok gitu. Oh, sekarang sudah bisa export atau save untuk faktor scores-nya di EVA, jadi kita bisa mengekstrak faktor scores-nya sekarang. Oh, di SEM sekarang sudah bisa langsung estimasi direct dan indirect dan total efeknya. Oke, jadi secara umum kayaknya sudah banyak sekali ya peningkatannya ya. Bahkan mungkin sudah bisa lebih baik dari SPSS kalau kita lihat di sini dengan adanya SEM-nya ini. Kita coba buka ya langsung ya. Nah, tadi fitur barunya katanya bisa impor data Excel. Nah, kita coba lihat ya. Ya, di sini saya punya dua data, ini CSV, ini Excel. Nah, kita coba buka yang Excel. Apakah bisa? Ya, sekarang sudah bisa impor data dari format Excel. Nah, tadi yang baru ada rain cloud ya di deskriptif ya. Kita coba ya rain cloud-nya seperti apa sih? Oke, kita coba apakah job performance itu seperti apa plotnya. Ini juga sudah muncul sintaks R-nya ya. Untuk pengaturannya sendiri bisa dilakukan di sini. Di preference ini, kemudian ini di sini ada pilihan-pilihannya. Kalau mau tahu ini pilihannya tentang apa, itu kita bisa klik di sini tanda pentung ini. Jadi di tiap menu JSP itu selalu ada tanda pentungnya. Itu artinya help-nya. Jadi misalkan ini tentang apa? Fixed number of decimal, ini tuh apa sih gitu ya. Oh, ini tuh the number of decimal JSP will show for numeric value. Jadi ini berapa angka di belakang komanya gitu. Nah, tadi muncul sintaksnya itu karena ini saya centang ya, show R syntax gitu. Nah, begitu juga di analisisnya ini. Tiap analisis ini ada tanda pentungnya. Jadi ini adalah tanda help-nya. Ini kalau kebingungan, oh ini bahkan ada YouTube tutorialnya ya. Kita bisa klik linknya ini. Nah, ini misalkan dependent variable ini apa sih? Oh, ini variabel yang mau kita plottingkan. Primary factor ini level, biasanya ini apa? Data-data kategorikal, misalkan jenis kelamin atau pendidikan gitu ya.
Kemudian covariate ini nanti kita coba deh. Tapi ini setiap health-nya ada di sini. Nah, ini plot umumnya performance terdistribusi ya kurang lebih normal ya. Ini box plotnya. Kemudian kita coba bagi per jenis kelamin. Oh, ini nih, kita bagi per jenis kelamin, ada female, ada male. Kita bagi per jenis kelamin dan pendidikan, coba. Oh, plotnya jadi seperti ini. Yang education, BA, MA, PSD, senior high school, ini jenis kelamin. Oke. Kita coba tambahkan covariate ya, satisfaction misalkan. Ini educationnya kita buang aja biar lebih jelas tabelnya. Jadi tiap kali kita melakukan analisis, outputnya akan langsung terupdate itu ya secara real time. Wah, ini menarik juga ini ya. Ini satisfactionnya dari 02 sampai 5 secara sekilas. Yang performance-nya tinggi, satisfaction-nya juga tinggi ini ya. Warnanya semakin muda kan. Ini semakin tua semakin di sini. Kita bisa ganti juga warnanya, misalkan kita ganti viridis ya. Nah, plotnya juga bisa kita ganti horizontal kalau mau nih. Jadi seperti ini. Oke, nanti bisa kita ekspor lebih lanjut ya. Kita cuma nyoba aja. Terus yang baru lagi apa tadi ya? Oh, ini ya SEM ya, reliability ya. Di menu reliability ada standard error of measurement. Kita coba cek. Kita coba analisis job performance saja. Nah, ini traditional standard error of measurement. Ini SEM klasik ya, CTT. Jadi kalau di classical itu kan standard error of measurement itu berlaku untuk semua gitu. Tapi ini yang menarik, ada IRT standard error of measurement. Nah, nih standard error of measurement di IRT ini menggunakan GRM ya, graded response model, karena ini datanya data politomi ya. Jadi yang sum skornya 8 atau skor totalnya 8, itu ada 5 orang, itu standard error of measurement-nya 1,01 gitu ya. Kemudian yang skornya misalkan ini ya 16, standard error-nya 0,23 gitu. Kenapa seperti ini ya? Karena kalau kita pakai SEM, kalau kita pakai SEM itu kan standar error itu berbeda antar satu orang dengan orang yang lain. Jadi kalau soalnya itu sulit-sulit, ya itu errornya tinggi bagi orang yang kemampuannya rendah gitu, karena itemnya tidak informatif kan. Jadi semuanya menjawab salah semua gitu lah. Kalau ini menjawab mungkin tidak setuju semua gitu ya. Jadi standard error of measurement itu kalau di perspektifnya IRT itu tergantung dari seberapa sulit disetujui si item ini dan seberapa tinggi. Kalau ini performance ya, JP ini job performance. Nah, oke, kemudian yang baru lagi tadi apa ya? Oh, ini ya, kita coba proses ini ya. Nah, ini untuk melakukan analisis mediasi moderasi. Nah, kita coba dependennya performance, prediktornya satisfaction dan balance. Kita coba analisis mediator aja. Nah, kita coba lihat di sini ada path, ada highest configuration. Nah, kalau highest configuration ini kita harus tahu highest configuration numbernya berapa. Ini ada di bukunya highest. Cuman saya nggak hafal, jadi saya pakai yang ini aja. Kita tempatkan satisfaction sebagai mediator cuma ya. Jadi ini dari balance ke performance. Kemudian proses type-nya mediator. Yang jadi mediator adalah satisfaction gitu. Nah, kita plotkan konseptual dan statistik. Optionnya apa ini? Oke. Nah, ini base configuration numbernya biar kita tahu nih model seperti ini tuh model berapa sih gitu ya. Oh, ini highest numbernya nomor 4.
ya, kalau kita mau pakai yang menu ini diisinya 4. Ini konseptual plotnya, statistical plotnya sama ya, karena ini mediasi, cuman yang di sini ada parameternya. Kemudian ini hasil estimasinya. Ini kalau kita lihat ini balance terhadap performance, itu efek langsungnya p-value-nya tidak signifikan, gitu ya. Jadi p-value-nya tidak signifikan, satisfaction ke performance signifikan, balance ke performance signifikan. Direct effect-nya balance melalui satisfaction ke performance dia signifikan. Jadi kalau kita simpulkan, balance mempengaruhi, ini satisfaction ini secara penuh memediasi hubungan balance ke performance, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ubah ini sebagai moderator, gitu ya. Meskipun secara konseptual ya sepertinya kurang tepat ya, tapi kita coba aja. Nah, kalau secara konseptual moderator itu gambarnya seperti ini. Tapi secara statistik itu ya, itu ngitungnya seperti ini. Jadi seperti kita melakukan analisis regresi, prediktornya ada balance, satisfaction, dan balance dikali satisfaction. Itu. Makanya di sini hasilnya, nah di sini hasilnya balance performance, satisfaction performance, balance kali satisfaction performance. P-value-nya 0,06, nanti tidak signifikan ya, berarti satisfaction itu tidak berperan sebagai moderator. Ya, nanti kita bisa explore lebih dalam masing-masing menu. Tapi secara umum saya sudah sangat puas dengan versi yang terbaru ini, sudah sama bahkan melebihi SPSS kalau menurut saya. Ini kalau nanti ada tambahan item response theory, wes lengkap, ini sudah lengkap, dan ini bagi saya ini sekarang sudah lebih dari cukup, bahkan lebih lengkap dari SPSS. Jadi nggak ada alasan untuk mau balik lagi ke SPSS gitu. Mending pakai JASP yang gratis dan mudah, apalagi kalau untuk ngajar ini jauh lebih mudah karena kita bisa langsung tahu outputnya, langsung inputnya gitu. Oke, itu review JASP terbaru dari saya. Kita akan bertemu di video berikutnya untuk mengeksplor lebih lanjut terkait dengan analisis-analisis di JASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.